Pasti sering lihat kan? Kotak hitam putih kecil yang ada di meja kasir, di gerobak abang bakso, bahkan kadang di kotak amal. Kelihatannya sih, ya cuma kotak biasa aja. Tapi, di balik kesederhanaan itu ada sebuah mesin ekonomi yang kekuatannya luar biasa. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas rahasia di balik kotak ini dan gimana caranya dia diam-diam mengubah denyut nadi ekonomi Indonesia. Oke, kita mulai langsung dari angkanya ya, biar kebayang segede apa ini. 1,9 kuadriliun rupiah. Bukan juta, bukan miliar, bukan juga triliun. Kuadriliun, itu nolnya ada 15. Gila kan? Itulah nilai total transaksi yang udah diproses lewat QRS. Ini nunjukin skala dampak yang benar-benar masif buat ekonomi kita. Dan ini bukan cuma soal angka gede doang loh. Dengerin deh apa kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Filianingsih Hendarta. Beliau bilang, QRS itu sebuah game changer. Dengan lebih dari 58 juta pengguna, ini jadi bukti nyata kalau Indonesia sekarang adalah pemain utama di panggung pembayaran digital regional. Ini jadi bikin kita mikir kan gimana ceritanya sih sebuah kotak hitam putih yang kelihatannya simple banget bisa ngubah ekonomi satu negara? Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur sedikit ke masa sebelum QRS ada. Dulu itu sebelum ada QRIS yang menyatukan semuanya, dunia pembayaran digital di Indonesia itu jujur aja agak-agak ribet ya. Bisa kita sebut sebagai era kekacauan digital, di mana mau bayar aja bisa jadi pengalaman yang rumit. Nah, ini nih gambaran masalahnya. Coba deh bayangin, kamu itu seorang pedagang. Di meja kasir kamu berjejer 5, 6 bahkan lebih kode QR yang beda-beda buat tiap dompet digital. Pembeli jadi bingung mau scan yang mana. Dan kamu sebagai pedagang pusing 7 keliling pas mau rekap pemasukan di akhir hari. Bener-bener nggak efisien. Dan dari keribetan itulah muncul sebuah solusi yang jenius banget karena kesederhanaannya, QRS. Namanya sendiri, Quick Response Code Indonesian Standard, itu udah kayak ngasih bocoran gitu loh soal dua rahasia kehebatannya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, bagian QR-nya dulu. Kode QR ini sebenarnya bukan teknologi baru loh. Ini diciptain tahun 1994 sama anak perusahaannya Toyota buat ngelacak komponen mobil di pabrik. Kebayang nggak? Sebuah teknologi industri yang ternyata punya potensi jauh lebih besar. Jadi, kenapa sih kode QR ini sakti banget? Dia punya 3 kekuatan super. Pertama, kapasitas datanya jauh lebih gede dari barcode garis-garis biasa. Kedua, lihat deh 3 kotak besar di sudut-sudutnya itu namanya pola penemu yang fungsinya kayak kompas buat kamera HP kita, jadi bisa baca kode secara instan dari sudut manapun. Dan ketiga, ketangguhannya itu luar biasa. Nah, ini yang paling bikin kagum. Berkat algoritma canggih di dalamnya, sebuah kode QR itu bisa tetap berfungsi walaupun udah kegores, kotor, atau bahkan sedikit sobek, sampai 30%. Makanya, QRIS di warung pinggir jalan yang mungkin udah agak lecek pun masih bisa kita scan dengan lancar. Oke, teknologinya emang hebat. Tapi, poin kuncinya itu ada di 2 huruf terakhir, IS atau Indonesian Standard. Disinilah letak sihir yang sesungguhnya, interoperabilitas. Jadi, Bank Indonesia itu nggak menciptakan teknologi baru, tapi mereka menciptakan sebuah aturan main yang baru. Cukup satu standar untuk semua. Sekarang kita udah tahu apa itu QRIS. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hitungan detik setelah kamu scan kode itu pakai ponsel? Seluruh proses ini terjadinya cepet banget kayak kilat. Kamu scan kodenya, masukin PIN, saat itu juga aplikasi kamu ngirim permintaan ke sebuah sistem pusat yang namanya sistem switching nasional. Sistem inilah yang kemudian ngecek dana kamu, dan kalau cukup, dia bakal ngirim persetujuan ke bank milik si pedagang. Hasilnya, notifikasi berhasil muncul di layar kamu dan si pedagang dalam waktu kurang dari 3 detik. Nah, sistem pusat yang tadi saya sebut itu ya ini, sistem switching nasional. Anggap aja SSN ini kayak polisi lalu lintas super sibuk buat semua transaksi digital di Indonesia. Dia yang mastiin permintaan dari aplikasi kamu nyampe ke bank yang tepat. Nggak peduli apa aplikasi atau bank yang kamu dan pedagang pakai. Inilah inti dari interoperabilitas. Oh iya, ada satu detail penting nih. Walaupun kamu dan pedagang dapat notifikasi instan, perpindahan uang antar banknya itu sebenarnya nggak terjadi detik itu juga. Proses yang disebut settlement ini terjadinya di belakang layar, biasanya keesokan harinya. Jadi pedagang bakal nerima total dana penjualannya secara kolektif.
Setelah ngerti teknologinya, yuk kita lihat lagi gambaran besarnya. Gimana sih semua ini berdampak secara nyata pada ekonomi dan masyarakat Indonesia? Angka adopsinya benar-benar fenomenal. Sampai data terbaru dirilis, jumlah pengguna dan juga merchant yang terdaftar di jaringan QRS itu masing-masing udah ngelewatin 58 juta. Ini nunjukin penerimaan yang luar biasa luas di seluruh negeri. Dan slide ini menurut saya nunjukin dampak paling signifikan dari QIS. Lihat deh datanya, 92% dari semua merchant QRS adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Artinya, QRS udah berhasil bawa pedagang kaki lima, warung kecil, sampai tukang parkir masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital formal. Inilah yang namanya inklusi keuangan dalam aksi nyata. Dan inovasinya nggak berhenti sampai di sini. QRIS terus berkembang. Baru-baru ini diluncurin fitur tap in and out yang bikin pembayaran di berbagai moda transportasi publik di Jabodetabek jadi lebih gampang, nunjukin kalau standar ini terus beradaptasi buat kebutuhan-kebutuhan baru. Kalau kita lihat keberhasilannya menyatukan pasar, memberdayakan UMKM, dan memproses triliunan, bahkan kuadriliunan rupiah, pencapaian QIRS ini sungguh luar biasa. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Bisakah inovasi dari Indonesia ini jadi model pembayaran digital buat seluruh dunia?